Lahir pada tanggal 3 Oktober 1832 di Froderit, Småland, Swedia, Carolina Wilhelmina Sandelberg, atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Lina Sandel, adalah anak seorang pendeta Lutheran yang sangat dekat dengan ayahnya. Karena tubuhnya lemah dan mudah sakit, sehari-hari ia lebih suka tinggal di dalam rumah, di ruang kerja ayahnya, daripada bermain-main dengan teman-temannya di luar. Pada usia 12 tahun, ia terserang sebuah penyakit yang membuat tubuhnya menjadi setengah lumpuh, sehingga ia hampir selalu harus terbaring di tempat tidur. Para dokter sudah menyatakan bahwa kemungkinannya untuk sembuh total sangat kecil. Namun kedua orang tuanya percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menyembuhkannya. Pada suatu minggu pagi ketika kedua orang tuanya sedang berada di gereja, Lina mulai membaca Alkitab dan berdoa, seperti kebiasaannya setiap pagi. Ketika kedua orang tuanya kembali dari gereja, mereka takjub melihat Lina sudah bangkit dari tempat tidur, berdiri, berganti pakaian, dan dapat berjalan kembali. Pengalaman kesembuhan yang luar biasa ini semakin menguatkan iman Lina, dan ia mulai menulis puisi-puisi yang mengungkapkan rasa syukur dan cintanya kepada Tuhan. Sehingga pada umur 16 tahun, ia sudah menerbitkan sebuah buku kumpulan puisi. Namun lebih dari itu, pengalaman iman ini juga menyiapkan Lina untuk menghadapi suatu pergumulan hebat yang akan terjadi kelak dalam kehidupannya. Pada usia 26 tahun, ia pergi menemani ayahnya Jonas Sandel berlayar melintasi Danau Vättern. Di tengah perjalanan, kapal yang mereka tumpangi bergoncang hebat, dan Lina yang sangat dekat dengan ayahnya harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ayah yang dikasihinya itu terjatuh dan tenggelam. Upaya penyelamatan dilakukan, tapi terlambat. Ayahnya sudah tiada. Kehilangan sosok ayah yang selama ini selalu menjaga dan melindunginya merupakan pukulan yang sangat berat bagi Lina. Namun ia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Bahkan justru di saat-saat seperti ini, ia merasakan kehadiran Bapa Surgawi yang memberinya kekuatan dan penghiburan. Puisi-puisi yang ditulisnya menjadi semakin indah dan dalam, keluar dari hatinya yang remuk dan dipulihkan. Ia mulai menulis himne-himne yang mencerminkan keyakinan iman dan kepercayaan yang tulus dan lembut, seperti seorang anak kepada Bapanya yang di surga, serta pengalaman kehadiran Allah Bapa yang nyata dalam hidupnya. Sepanjang hidupnya, Lina telah menulis ratusan himne. Ada sumber yang mengatakan 600, tapi ada juga yang menyebutkan sampai 2000 himne. Sehingga ia dijuluki Fanny Crosby dari Swedia. Dan ini bukan hanya karena banyaknya himne yang dia ciptakan, tapi juga karena himne-himne ciptaannya banyak mempengaruhi kebangkitan rohani yang terjadi di Skandinavia pada pertengahan abad ke-19. Salah satu hal yang semakin membuat himne-himne ciptaan Lina sangat populer adalah karena sebagian besar melodinya digubah oleh Oscar Anfeld. Dengan permainan gitarnya dan aransemen musik yang sederhana, Oscar menyanyikan himne-himne ciptaan Lina di seluruh Skandinavia dan menggerakkan hati umat untuk datang kepada Tuhan. Lina sendiri pernah mengatakan bahwa Oscar menyanyikan lagu-lagunya ke dalam hati umat. Mengenai Oscar Anfeld ada satu kisah menarik. Sebagai seorang injili yang pietis, ia sempat mengalami persekusi dari gereja yang pada waktu itu sangat dekat dengan negara atau kerajaan. Raja Karl ke-15 yang pada waktu itu memerintah Swedia dan Norwegia diminta untuk melarang Oscar berkhotbah dan menyanyi. Namun sang raja menolak melakukannya sebelum dia mendengar sendiri bagaimana Oscar menyanyi. Oscar pun diundang ke istana untuk menyanyi di hadapan sang raja. Ia menyanyikan salah satu himne ciptaan Lina. Setelah mendengarnya, dengan mata berlinang penuh air mata, sang raja turun dari singgasana dan menjabat tangan Oscar sambil mengatakan, "Engkau boleh menyanyi sebanyak yang engkau inginkan di kedua kerajaanku ini." Dari ratusan atau bahkan mungkin ribuan himne ciptaan Lina, ada 2 yang bertahan sampai hari ini dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya, termasuk Indonesia, yaitu Tryggare kan ingen vara yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Children of the Heavenly Father,
Dan himne kita hari ini, yaitu Blood and Death, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Day by Day, dan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kekuatan serta penghiburan. Bisa ditemukan dalam Kidung Jemaat nomor 332. Teks himne ini mengalami cukup banyak perubahan ketika diterjemahkan secara bebas dari versi aslinya dalam bahasa Swedia ke dalam bahasa Inggris, dan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh E.L. Pohan. Namun inti pesannya tidak berubah, yaitu bahwa dalam setiap hari, bahkan setiap jam dalam hidup kita, kehadiran Tuhan sungguh nyata. Mungkin ada banyak duka cita yang kita alami, namun Tuhan juga memberikan sukacita untuk mengimbanginya. Dan semuanya itu diberikan Tuhan untuk memperkuat iman kita. Dengan hikmat-Nya yang tak terselami, Tuhan tahu apa yang baik dan perlu bagi kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, karena Ia adalah Bapa kita yang kekal dan abadi. Himne ini sudah menjadi kekuatan dan penghiburan bagi Lina Sandel dalam menghadapi pergumulannya yang berat. Dan sepanjang sejarah, himne ini juga sudah menjadi kekuatan dan penghiburan bagi banyak orang. Saat ini, kiranya melalui himne ini, Anda dan saya juga mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja berkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.